Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampun kurikulum fisika sekolah menengah Ibu Feni Rahmatina Rahim, SPD MPD. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hakikat kurikulum dengan beranggotakan pertama Raudatul Hayati 23309, yang kedua Revisi Ardila 23309, yang ketiga Rizky Meliasari 2330998, yang keempat Sylvia Yuliani 233.100. Baiklah, pembaca materi pertama yang akan dibacakan oleh Raudatul Hayati. Baiklah, perkenalkan saya Raudatul Hayati, NIM 233.092, akan menjelaskan tentang pengertian hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang selanjutnya itu ciri-ciri hakikat kurikulum. Ciri-ciri hakikat kurikulum yang pertama yaitu meningkatkan ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran baik individu maupun klasikal atau berkelompok. Yang kedua, orientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, metode dan pendekatan yang bervariasi dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembacaan materi yang kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang kedua, baiklah, materi yang kedua adalah asas-asas kurikulum. Yang pertama, asas filosofi, yaitu asas yang memiliki tujuan pendidikan yang sama yang sesuai dengan filsafat negara. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasarkan dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani psikolosopis, psikolos, philen, yang berarti cinta, pencinta, mencintai, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, nikmat, hakikat, dan kebenaran. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ajaran filsafat yang dianut oleh suatu bangsa seperti Pancasila, kapitalisme,
sosialisme, fasisme, komunisme, dan sebagainya. Dapat digolongkan sebagai falsafah dalam arti produk atau sebagai pandangan hidup atau falsafah dalam arti praktis. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diajukan adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan terarah, sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan dengan sendirinya segala kegiatan yang dilakukan baik oleh berbagai lembaga maupun perorangan. Harapannya tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila, termasuk dalam kegiatan penyusunan kurikulum. Asas filosofis dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan. Yang kedua adalah asas psikologis. Asas yang mempertimbangkan faktor anak sebagai objek utama dalam kurikulum, seperti perkembangan psikologi dan proses pembelajarannya. Asas psikologi kegiatannya mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis. Manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas multifaks yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks tetapi satu. Aspek-aspek yang tersebut dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, aspek ketakwaan dikembangkan dengan bidang agama. Yang kedua, aspek cipta dikembangkan dengan kelompok bidang studi ekstra, sosial, bahasa, dan filsafat. Yang ketiga, aspek rasa dikembangkan dengan kelompok bidang studi seni. Yang keempat, aspek kersa dikembangkan dengan kelompok bidang studi etika, budi pekerti, agama, dan PPKN. Yang kelima, aspek karya atau kreatif dikembangkan dengan melalui kegiatan penelitian, independen studi, dan pengembangan bakat. Yang keenam, aspek karya kepribadian dikembangkan dengan berbagai mata pelajaran keterampilan. Yang ketujuh, aspek kesehatan dikembangkan dengan kelompok bidang studi kesehatan dan olahraga. Yang kedelapan, aspek sosial dikembangkan melalui kegiatan praktek lapangan, gotong royong, kerja bakti, KKN, PPL, dan sebagainya. Yang kesembilan, aspek karya dikembangkan melalui pembinaan bakat dan kerja mandiri. Yang ketiga, asas sosiologi. Asas yang memperhitungkan keadaan anak di dalam lingkungan masyarakat, perkembangan dan perubahan yang dalam melakukan interaksi sosial. Sosiologi dalam ilmu pengetahuannya yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu, antara golongan, lembaga yang disebut juga ilmu masyarakat. Dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup dan bekerja keras sama, hingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan menganggap sebagai suatu kesatuan nasional. Sekolah adalah institusi sosial yang didirikan dan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat.
Yang keempat, asas organisatoris. Asas yang memperhitungkan bentuk bahan atau materi atau pola yang akan diberikan kepada anak didik. Yang kelima, asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sama lainnya tidak dapat dipisahkan sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memiliki bahan dan penyampaiannya. Dengan majunya teknologi informasi, diharapkan bahwa mengajar adalah membuat yang belajar mengajar dirinya sendiri. Selanjutnya, sistem penyampaiannya tidak harus dengan tatap muka atau guru dengan siswa. Sekarang peran guru dapat digantikan dengan media instruksional, baik yang berupa media cetak maupun non-cetak, terutama media elektronika, misalnya komputer, internet, rekaman video, dan sebagainya. Dengan teknologi pendidikan modern, proses pembelajaran akan dilakukan dengan berbagai sistem penyampaiannya. Misalnya, sistem pembelajaran jarak jauh yang menyampaikan dengan cara menggunakan modul televisi pendidikan nasional, siaran radio, pendidikan, metode pemrograman internet, dan sebagainya. Baiklah, pembacaan materi 3 yang akan dibacakan oleh Rizky Miliasari. Kepada Meli. Baiklah, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi berikutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu ada prinsip umum yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau selaras, atau juga disebut juga dengan serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan juga aspek eksternalnya. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan juga evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi psikologis. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting, harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya pembangunan negara.
Yang kedua yaitu ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini, kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang sulit, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyediakan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja. Bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan seperti guru maupun yang belajar, yaitu siswa. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan baik dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam pembangunan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika satu program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lainnya karena upaya itu diperlukan agar dalam pembangunan kurikulum dapat dimanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal
efektif, sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lainnya. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada prinsip khusus. Yang pertama adalah prinsip penentu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Selanjutnya yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pengajaran. Yang kedua, variasi metode atau teknik dalam belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa. Yang ketiga, keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangan kemampuan baru. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kegiatan perencanaan atau inventaris terhadap alat dan media apa saja yang digunakan atau yang tersedia. Yang kedua, pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul maupun buku paket. Selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan nilai. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan alat penilaian. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga yaitu mengolah hasil penilaian. Selanjutnya yaitu prinsip berbasis kompetensi. Yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, penguatan integritas nasional. Yang ketiga, kesinambungan etika, logika, estetika, dan kinestetika.
Baiklah, sekian penyampaian materi saya mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja saya Revisi Ardila dengan NIM 2003-3093. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai komponen-komponen kurikulum. Nah, ada 4 komponen di dalam kurikulum, yaitu ada tujuan, isi kurikulum, metode, dan evaluasi. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari kurikulum. Nah, ada beberapa tujuan dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi oleh falsafah suatu negara. Sifat tujuan ini ideal, komprehensif, utuh, dan menjadi induk bagi tujuan-tujuan yang ada di bawahnya. Selanjutnya itu ada tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan sebagainya. Nah, yang pastinya tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Selanjutnya itu ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Misalnya, tujuan mata pelajaran matematika, agama, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran. Tujuan ini dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Rumusan tujuan instruksional umum biasanya sudah tercantum dalam GBPP atau dikenal dengan Garis Besar Program Pembelajaran. Sedangkan tujuan instruksional khusus harus dirumuskan oleh guru sebagai penjabaran dari TIU atau tujuan instruksional umum. Nah, komponen yang kedua itu ada isi kurikulum. Isi kurikulum adalah sesuatu yang merujuk pada tercapainya tujuan dari semua aspek, seperti bahan yang akan diberikan kepada peserta didik, mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Isi kurikulum Pengkajian masalah isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Saylor dan Alexander dalam Zeiss 1976 mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia, dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu komponen kurikulum yang ketiga, ada metode atau strategi pembelajaran.
Komponen metode ini disebut juga dengan cara atau strategi dalam penerapan yang harus dilakukan agar sesuai dengan tujuan dan materi atau isi. Metode ini sangat penting dikaji dalam studi tentang kurikulum, baik secara makro maupun secara mikro. Metode berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian isi kurikulum, atau dikenal juga dengan delivery system, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pengertian metode dalam hal ini meliputi pendekatan, prosedur, strategi, model, dan teknik yang digunakan dalam penyajian bahan atau isi kurikulum. Nah, komponen kurikulum yang terakhir itu ada evaluasi. Komponen evaluasi ini sebagai tolak ukur apakah tujuan dari kurikulum ini sudah tercapai atau belum, dan bisa dijadikan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan kurikulum, khususnya dan pendidikan pada umumnya, baik bagi para pengembang kurikulum dan para pemegang kebijakan pendidikan, maupun bagi para pelaksana kurikulum pada tingkat lembaga pendidikan seperti guru dan kepala sekolah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.